Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama dimanapun Anda berada. Marilah kita mengagungkan Guru Agung kita dengan Namo Buddhaya. Dan semoga Anda semua sejahtera, Soti Hontu. Hari ini saya ingin berbagi Dhamma dengan tema hidup bahagia atau hidup menderita. Ibu, bapak, dan saudara-saudari Dharma, kita semua yang terlahir ke dunia ini memiliki harta sejati sejak kita dilahirkan. Kita ada yang terlahir di keluarga yang kaya raya. Ada yang terlahir di keluarga yang berkecukupan. Ada yang terlahir di keluarga yang sederhana. Ada yang terlahir di keluarga yang sangat miskin. Semua itu adalah karena kita semua memiliki harta sejati atau timbunan karma di masa yang lalu. Lalu bagaimana kita bisa memilih hidup bahagia ataukah kita hidup menderita? Semua itu adalah tergantung dari bagaimana ibu bapak melakukan kehidupan ini dan menjalankan kehidupan ini agar mengarah ke yang lebih baik atau lebih bahagia. Beruntung sekali kita semua sebagai umat Buddha mengenal yang namanya hukum karma. Karena sejatinya seseorang yang mengenal Dhamma, seseorang yang mencintai dirinya sendiri, maka orang itu akan selalu melakukan hal-hal yang baik. Karena dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Dan dia mengerti bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah seperti gema, ibu bapak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semua akan kembali kepada diri kita. Jika kita ingin dihormati, jika kita ingin bahagia, maka kita harus menghormati orang lain. Kita harus membahagiakan orang lain. Tetapi ketika seseorang hidup dengan cara yang tidak baik, dengan keburukan-keburukan, baik melalui ucapan maupun perbuatannya, berarti orang itu tidak sayang atau tidak mencintai dirinya sendiri. Karena keburukan-keburukan itu, karena kejahatan-kejahatan itu, nantinya akan kembali pada dirinya sendiri. Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama, telah bersusah payah mencari obat untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Perjuangan yang sangat luar biasa. 6 tahun sengsara di hutan Urwela hingga mencapai kesempurnaan. Beliau telah menemukan jalan tengah Majjhima Patipada, yaitu menghindari 2 hal ekstrim, menghindari hidup berpoya-poya dan menghindari hidup menyiksa diri. Inilah ibu bapak, saudara-saudari, jalan yang terbaik.
yaitu 8 jalan utama. Karena dengan jalan inilah satu-satunya jalan yang membuat kita bisa melepaskan diri kita dari kelahiran yang terus-menerus, dari penderitaan yang terus-menerus kita alami. Guru agung kita sangat bijaksana sekali. Beliau mengajak kita untuk tidak melakukan hal-hal ekstrim seperti yang beliau lakukan, menyiksa diri dan lain sebagainya. Juga menghindari hidup berpoya-poya seperti ketika beliau belum menjadi seorang pertapa yang hidup penuh dengan berkelimpahan harta kekayaan. Tetapi beliau mengajak kita hidup di jalan tengah dengan melaksanakan 8 jalan utama. Jalan ini telah dibabarkan oleh beliau. Tinggal kitalah, ibu bapak, yang bisa mencapai kebahagiaan itu. Jadi letak kebahagiaan ataupun penderitaan itu tergantung ibu bapak sendiri. Di setiap rumah duka kita banyak melihat kata-kata yang mirip sekali. Telah meninggal dengan tenang. Bapak A, Bapak B, ya, Ibu A, Ibu B. Apakah benar orang tersebut ketika meninggal itu dengan tenang? Belum tentu. Ya. Karena banyak sekali orang memiliki tujuan hidup dengan hidup untuk kesenangan. Ketika mereka meninggal dunia, bukan alam kebahagiaan yang diterima, malah alam penderitaan. Kita harus merubah pola pikir kita. Hidup untuk ketenangan. Tujuan kita hidup untuk ketenangan. Dan bagaimana caranya kita hidup dengan ketenangan? Yaitu kita harus berusaha melatih meditasi. Karena hidup kesenangan itu kita tidak menggunakan kesadaran kita, tetapi hidup dengan ketenangan kita menggunakan kesadaran kita. Ya. Perhatian kita. Ibu bapak, Sang Buddha adalah orang yang sadar. Kita pun sebagai umat Buddha harus menjadi orang yang sadar. Dan kita harus melatih kesadaran itu dengan rajin berlatih meditasi. Minimal sehari 2 kali, yaitu pagi ketika bangun tidur dan malam sebelum tidur. 15 menit atau setengah jam tidak masalah, ya. Karena latihan yang terus-menerus kita lakukan, latihan yang terus kita kembangkan akan membawa perubahan kepada perilaku hidup kita. Kita bisa mengontrol ucapan kita, mengontrol perbuatan kita, mengontrol pikiran kita, agar senantiasa berada di jalan yang benar. Tentunya inilah yang diinginkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama, menginginkan semua siswa-siswanya yaitu hidup dengan penuh kesadaran sehingga tidak mencetak karma-karma yang jelek lagi.
Karena karma yang buruk ini akan membuahkan penderitaan yang terus-menerus. Tetapi karma yang baik akan membuahkan kebahagiaan yang terus-menerus. Dan tujuan terakhir kita adalah nibbana, mencapai kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, marilah kita berusaha, Ibu Bapak, setiap hari menjaga kesadaran kita, melatih kesadaran kita dengan bermeditasi. Anda akan menentukan kehidupan Anda. Apakah Anda akan hidup bahagia? Apakah Anda akan hidup menderita? Tergantung dari perilaku dan tujuan Anda sendiri. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Waktu yang ada, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, seolah-olah besok kita akan meninggal dunia. Jadi, jangan sia-siakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan juga tidak melakukan apa-apa. Gunakan waktu yang masih ada untuk melakukan hal-hal yang baik, dan ketika kita tidak punya kegiatan, gunakan untuk melatih meditasi. Selamat berlatih meditasi, selamat melatih kesadaran kita, agar ketika meninggal nanti kita akan terkondisikan di alam yang berbahagia. Demikianlah sharing Dhamma dari saya. Semoga menambah wawasan, semoga menambah keyakinan kita, semoga membuat kita semakin rajin dalam praktek Buddha Sasana. Terima kasih. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Soti Hontu.